menunjukkan penggunaan aktiva yang menimbulkan biaya tetap dengan menggunakan asumsi 1. Bahwa biaya variabel per unit konstan, harga jual per unit konstan, dan biaya tetap konstan sepanjang kapasitas produksi, maka keadaan tersebut bisa digambarkan sebagai berikut. Itu gambarnya seperti itu. Di sini pada suatu titik tertentu akan terdapat situasi di mana penghasilan sama dengan biaya total. Pada jumlah produksi dan penjualan itulah dikatakan bahwa perusahaan pada dalam keadaan break even point atau keadaan impas. Titik impas tercapai pada saat penghasilan yang diterima dari penjualan sama dengan biaya total atau yaitu biaya tetap total plus biaya variabel total. Dengan demikian, titik impas menghasilkan biaya tetap total dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Lanjut. Contoh kasus, pada saat PP1 mempunyai karakteristik biaya dan penghasilan sebagai berikut. Penjualan diperkirakan mencapai 100.000 unit dalam 1 tahun. Harga jual Rp1.000 per unit. Biaya tetap selama 1 tahun sebesar 300.000. Biaya variabel Rp500 per unit. Berapa laba operasi yang diharapkan pada penjualan sebesar 1.000 unit? Cara penyelesaian, laba operasi sama dengan penghasilan dikurangi dengan total biaya. Dan harga PT1 kita mendapatkan laba operasi sebanyak Rp200.000. Adapun pada kasus PT2 juga mengharapkan akan mampu menjual 1.000 unit dalam 1 tahun dengan harga jual Rp1.000 per unit. Bedanya biaya tetap perusahaan tersebut mencapai Rp500.000 per tahun. Sedangkan biaya variabel Rp300 untuk per unit. Kalau kita hitung laba operasi pada penjualan sebesar 1.000 unit, maka kita akan memperoleh angka yang sama dengan PT1 yaitu sebesar Rp200.000. Namun apabila kita menghitung titik impas atau break even point-nya, akan kita dapatkan pada PT1 kita mendapatkan break even point sebesar 600 unit. Pada PT2 kita mendapatkan poin sebesar 714 unit. Titik impas PT2 lebih besar daripada PT1. Hal tersebut menunjukkan bahwa resiko dari PT2 lebih besar daripada PT1. Lanjut. Untuk melihat ketidakpastian arus kas, kita bisa melakukan analisis terhadap laba operasi perusahaan. Contoh kasus, pada kita bisa melihat pada tabel. Pada PT1, penurunan penjualan 10%, PT2 10%. Penjualan yang baru untuk PT2 Rp900.000. PT1 jam PT2 sama. Biaya tetap untuk PT1 Rp300.000, PT2 Rp500.000. Untuk biaya variabel PT1 Rp450.000 dan untuk PT2 adalah Rp270.000. Biaya total adalah Rp750.000 untuk PT1 dan Rp770 untuk PT2. Laba operasi yang didapatkan dari PT1 adalah Rp150.000, untuk PT2 adalah Rp130.000. Penurunan laba operasi untuk PT1 adalah 25% dan PT2 adalah 35%. Degree of operating leverage yang didapat dari PT1 adalah 2,50% dan untuk PT2 adalah 3,50%. Udah. Itu rumus lah. Itu kegiatan belajar 2. Ini untuk kegiatan belajar 2. Aku tak minum dulu. Apa terlalu cepat ya saya ngomongnya? Gak apa-apa, bisa dilihat di modul. Ya. Ntar kalau ada yang gak ngerti baru ditanyain. Terima kasih. Untuk bagi rekan-rekan yang ingin bertanya silakan ditampung dulu. Nanti selesai dari presentasi kita diskusikan bersama. Terima kasih. Selanjutnya kegiatan belajar 2 juga akan disampaikan oleh Mbak Sulastri Soekardi. Ya, silakan.
Untuk kegiatan belajar 2, resiko sebagai ketidakpastian arus kas. Faktor resiko dalam investasi ada 2 pendekatan, yaitu mengukur resiko dalam bentuk ketidakpastian arus kas menggunakan konsep hubungan yang positif antara resiko dengan tingkat keuntungan yang dipandang layak. Resiko dalam artian ketidakpastian arus kas. Pendekatan ini menggunakan dasar pemikiran bahwa semakin besar resiko investasi tersebut, dengan demikian analisis akan dipusatkan pada arus kas. 2. Bagaimana probabilitas proyek tersebut akan menghasilkan net present value negatif. 3. Bagaimana kita bisa memperkirakan ketidakpastian arus kas. Lanjut. Ketidakpastian arus kas. Ini bacanya apa, Bu? Certainty ya. Certainty adalah menerima sejumlah uang tertentu di masa yang akan datang dan penerima mempunyai sifat pasti. Expected value adalah masa yang akan datang dan ada unsur ketidakpastian tentang nilai yang diharapkan. Coefficient of variation merupakan perbandingan antara sigma standar deviasi dibagi dengan coefficient of variation. Misalnya kita mempunyai informasi tentang keuntungan yang diharapkan dan deviasi standar tingkat keuntungan (N). Contoh kasus pada 3 proyek, yaitu proyek C dan proyek D dan proyek E. Tingkat keuntungan pada proyek C 0,15, proyek D 0,20, proyek C 0,16. Standar deviasi atau coefficient of variation. Mohon perhatiannya sebentar. Foto-fotonya gampang, kita artis gratis kok. Sebentar ya. Ya silakan. Lanjut. Ini udah lanjut ya? Oh sorry, maaf. Belum tadi. Oh belum. Mana balik laginya? Ini ya. Coefficient of variation dari proyek C adalah 0,080. Untuk proyek D adalah 0,17. Untuk proyek E 0,70. Coefficient of variation mengatakan bahwa proyek C lebih beresiko dibandingkan dengan proyek D karena coefficient of variation-nya lebih besar, sedangkan proyek E sama resikonya dengan proyek D. Resiko proyek. Expected cash flow proyek yang akan menghasilkan arus kas selama beberapa tahun. Perhitungan deviasi standar net present value perlu memperhatikan keterkaitan arus kas pada tahun ke-1 dengan tahun ke-2, tahun ke-2 dengan tahun ke-3, dan tahun ke-N1 dengan tahun ke-N aja. Pola arus kas dikelompokkan menjadi 2 tipe, yaitu tidak mempunyai korelasi sama sekali atau independen dan berkorelasi sempurna. Mengukur resiko untuk arus kas yang independen adalah arus kas pada tahun N+1 tidak ada kaitannya dengan arus kas pada tahun ke-N. Artinya, apabila arus kas pada waktu ke-N ternyata menurun 10% dari yang diharapkan, arus kas pada waktu N+1 tidak pasti akan menurun sebesar 10% juga. Misalnya, suatu investasi sebesar Rp11.000 pada tahun ke-0 diharapkan usia ekonomis investasi tersebut adalah 5 tahun dengan estimasi arus kas sebagai berikut. Ini tuh tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Kecil lah, Bu. Ya, itu bisa dilanjut ya. Itu bisa dilihat di modul. Untuk menghitung net present value yang diharapkan, formula yang dipergunakan adalah sebagai berikut. Tingkat keuntungan net present value sama dengan sigma N
T sama dengan 0 CT per 1 plus RF dikalikan dengan T dikurangi INF. Lanjut. Menghitung deviasi standar net present value dirumuskan sebagai berikut. Deviasi standar net present value sama dengan akar dari sigma NT 0 bacanya gimana Itu yang kayak gini ya, namanya apa? sigma T Yang kayak gini. Iya, standar ya, deviasi. bacanya sama To. Ya, pokoknya itulah ada di buku juga. Oh, itu nulisnya T0-nya di bawah. Oh, ya udahlah. ketiknya seperti itu, tapi setelah Kita copy paste dari itu anggota kelompok. maksudnya setelah di Ya udah, copy pasta soalnya. copy paste. Copy. Oke, lanjut. Udahlah, itu nggak usah. Contohnya mau dibacain apa lihat di modul? Sebenarnya semuanya ada di modul. Iya. Iya, jadi sebenarnya lanjut. Oke, terima kasih. Nah, ini juga. Ya, Ini simulasi Monte Carlo. Monte Carlo. Nah, Monte Carlo itu apa? Itu kasino terbesar di Amerika ya. Las Vegas itu punya. Itu sepertinya kita pernah belajar statistik yang ada Iya. tumpukan kartu pertama, tumpukan kartu kedua di situ. Ini kita terapkan di sini. Kita nggak usah jelasin ini. Lebih pahamnya mohon dari rekan-rekan. Iya, nah, makanya dibaca. Aku di juga modul baru itu. dengar. Di modul kan ada. Masa? Monte Carlo itu dia punya apa itu Kasino terbesar di Las Vegas. Oke, lanjut. Iya, makanya dia namakan seperti itu karena yang punya dia namanya itu. Monte Carlo. Monte Carlo. Aku juga baru tahu. Nah ini kan ada tumpukan kartu nomor 5, tumpukan 2, kartu nomor 10. Nah itu untuk lebih jelasnya rekan-rekan bisa lihat di modul. Tuh, enggak, soalnya tadi malam pengerjaan di Google banyak. Sekarang ada lagi di model. Ya kan semuanya pada punya modul. Nah, kalau Google nggak ada koneksi internet nggak bisa masuk. Nah, dan selanjutnya ya, kegiatan belajar 3 akan dibacakan oleh Mbak Uswaton dengan Mbak Rina Ningsih. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Jangan di atas lah, ketinggian. Aku yang mencet aja. Udah silakan dilanjut. Di sini aja ya. Iya benar. Baca dulu kegiatannya. Untuk kegiatan belajar ketiga, pelajaran risiko dalam konteks CFPM. Kita nyantai cuma kita berdua aja. Jangan lihat mereka. Modal ini mendasarkan diri pada pemikiran bahwa besar resiko suatu investasi semakin besar tingkat keuntungan yang diminta oleh pemodal. Kalau konsep ini diterapkan pada NFP, maka tingkat bunga yang dipergunakan untuk menghitung NPV akan menjadi makin besar untuk dipergunakan untuk proyek dengan resiko yang makin tinggi. Dengan demikian, konsep CAPM yang semula dikembangkan untuk investasi pada sekuritas sekarang diterapkan pada investasi pada real aset. CAPM berargumentasi bahwa memang benar arus kas tidaklah pasti. Ketidakpastian arus kas tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu diantaranya operating leverage. Faktor lainnya adalah tidaknya hubungan kondisi bisnis tersebut dengan kondisi perekonomian. Keadaan ini disebut sebagai siklikalitas. Ada jenis-jenis industri tertentu yang sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor-faktor makroekonomi seperti bisnis, real estate, dan bisnis otomotif, meskipun ada juga yang tidak terlalu dipengaruhi. Perusahaan-perusahaan yang sangat dipengaruhi oleh faktor siklikalitas dikatakan mempunyai beta yang tinggi. Lanjut. Secara formal,
CAPM dirumuskan sebagai berikut.